dari rakyat. Kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel ini terkait masalah yang lagi rame, ya, yaitu korupsi sebanyak 300 triliun yang cuma dikembalikan 210 miliar dan cuma diberikan hukuman secara realnya, secara putusannya itu 6,5 tahun. Itu pun mungkin bisa berkurang seperti itu ya. Jadi korupsi 300 triliun itu cuma disuruh mengganti dengan hukuman 6,5 tahun, kemudian denda 210 miliar. Untungnya banyak, bro. Kalau dipikir seperti itu. Jadi terkait masalah putusan ini, akhirnya banyak orang-orang, ya, jadi netizen, kemudian mulai dari atas itu Mahfud MD, ini geram dengan keputusan ini. Ini apa ini? Ya, hukum kok seperti ini? Ya. Dia mengambil uang 300 triliun, cuma suruh mengganti 210 miliar, kemudian cuman dihukum 6,5 tahun. Ini adil atau tidak? Kemudian ada pernyataan dari Prabowo seperti video yang saya stage tadi, yaitu hai para koruptor, intinya seperti ini ya, bahwa kalau kamu mengembalikan uang kamu maka akan saya maafkan. Itu pernyataan dari Prabowo sendiri sebelum kejadian ini, putusan Harvey Muiz ini terjadi. Saya dari sini seperti membaca sebuah hal di mana pernyataan Prabowo itu bukan gimmick-gimmick. Pernyataan Prabowo itu bentuk sebuah rasa sangat semacam kecewa, di mana sebenarnya yang namanya koruptor itu dimiskinkan. Cuman sampai sekarang ya, itu undang-undang yang namanya undang-undang memiskinkan koruptor itu tidak disetujui. Siapa yang tidak setuju? Siapa yang tidak mau menyetujui? Ya DPR. Ya orang-orang pejabat-pejabat yang ada di DPR, orang-orang pejabat yang atas sana tidak setuju. Bahkan di zamannya Presiden Jokowi itu sampai sempat bahwa sebenarnya terkait masalah undang-undang memiskinkan koruptor ini sudah sampai di DPR. Cuma sampai sekarang kan belum diputuskan, atau memang tidak akan diputuskan sama sekali. Karena kenapa? Karena pelakunya ya mereka sendiri. Kenapa mereka memutuskan sesuatu hal yang sangat merugikan diri sendiri? Bayangkan ketika seorang itu koruptor, seorang itu korupsi dengan korupsi senilai 300 triliun. Kemudian entah itu akumulasi, entah itu dari manapun, nggak jelas datanya menunjukkan 300 triliun. Itu tidak tahu akumulasi dari semuanya sebelum-sebelumnya atau bagaimana, itu tidak tahu, yang jelas segitu. Ketika dia disuruh mengganti minimal lah 300 triliun, bagaimana? Miskin nggak dia? Jelas seperti itu. Makanya sebenarnya pernyataan Prabowo dengan mengatakan seperti itu, kembalikanlah uangnya maka saya akan memaafkan kamu, itu bentuk sesuatu rasa terdalam di mana Prabowo itu menurut saya ingin mengungkapkan bahwa wah, kamu itu, yang saya butuhkan itu uang kamu yang kamu korupsi itu ya, yang kamu korupsi itu sampai kamu bisa menjadi kaya, yang dulu miskin bisa menjadi tambah kaya seperti ini. Uang senilai 300 triliun yang dulu kamu ambil, yang dulu ibaratnya kamu tidak sekaya ini, kemudian sampai kaya dengan uang tersebut, kembalikan ya, seperti itu sederhananya seperti itu sebelum undang-undang itu diterapkan ya.
Itu bahasa sederhananya. Maka ketika Mahfud MD mengatakan nanti akan banyak sekali koruptor diam-diam, ya itu bisa saja terjadi. Cuman dari sini sebagai sebuah buah si malakama ketika DPR itu mengesahkan nanti ketika KPK-nya itu berjalan dengan garangnya, maka siapa-siapa yang akan ditangkap? Ya mereka-mereka ini, pejabat-pejabat ini yang ditangkap. Mau nggak dimiskinkan? Nggak. Ya sekarang orang-orang yang korupsi, kenapa ketika dia korupsi, ketika ditangkap itu kok masih senyum-senyum? Karena apa? Yang dia peroleh, yang dia dapatkan dari korupsi itu lebih besar daripada apa yang akan dia bayarkan ketika nanti ketangkap. Ya buktinya kayak Harvey Muiz yang cuma didenda 210 miliar, kemudian cuma di hukum 6,5 triliun. Ya untung besar lah bro. Itu kalau di bisnis itu 300 triliun itu untuk anak kita turun temurun. Tapi kalau kita tidak tahu bahwa itu uang yang haram, kan seperti itu logika sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya pernyataan Prabowo yang kemarin seperti itu ya sebuah sindiran bagaimana entah ini Prabowo itu di dalam sebuah tempurung yang di situ dia mau apa ya, semacam mengungkapkan ini dengan bahasa yang berbeda seperti itu ya, bahwa yang namanya korupsi, yang namanya uang hasil korupsi itu seharusnya memang dikembalikan, tidak ada malah susuk cuma 210 miliar seperti itu ya, itu tidak adil kan seperti itu. Makanya hukum di Indonesia dengan adanya seperti ini itu perlu dievaluasi juga. Masa seperti ini dengan memperebutkan uang banyak, orang membunuh manusia saja cuma sekitar 10 ya, apalagi ini 300 triliun itu yang dia bunuh itu hampir seluruh rakyat Indonesia itu ya, yang terancam terbunuh karena mengambil uang segitu banyaknya. Ini milik rakyat Indonesia. Siapa yang akan menerima, siapa yang akan terdampak? Ya rakyat Indonesia. Karena dengan adanya korupsi seperti ini, maka uang pajak ataupun segala yang dibayarkan itu tidak akan sampai ke dirinya rakyat itu sendiri, karena pajak itu sejatinya kan muter dari rakyat kemudian ke negara memberikan fasilitas ke rakyat. Itu seharusnya kan seperti itu, tapi akhirnya kan tidak. Dengan adanya yang dikorupsi, dengan adanya yang ditilep seperti itu ya, akhirnya tidak. Yang seharusnya rakyat itu membayar pajak, kemudian rakyat itu bisa mendapatkan fasilitas yang bagus, tapi kan akhirnya tidak karena uangnya dikorupsi. Kan seperti itu secara logikanya. Bagaimana dengan Anda? Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.